Ya karena doanya nggak dijawab, karena penyakitnya nggak disembuhkan, karena rumah tangganya, ekonominya nggak dipulihkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Kecewa. Saudaraku yang dalam nama Yesus, semakin hari saudara kecewa kepada Tuhan, iblis semakin senang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Alkitab mengatakan perjuangan kita bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu penguasa di udara. Amin. Mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara bilang pada saya, Pak Pendeta, apakah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam? Alkitab tidak mencatat. Amin. Tetapi Alkitab mengatakan carilah Tuhan. Amin. Tidak ada metodenya dalam berdoa. Mungkin saudara baca Alkitab 1 jam atau berjam-jam. Tapi yang Tuhan mau saya dan saudara, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau saja dengan hal dunia kita bisa membangun hubungan dengan dunia ini, kita menyibukkan hidup kita, apalagi dengan Tuhan, saudara. Banyak hari-hari ini ya saya melihat anak-anak muda sekarang sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan media sosialnya. Iya kan? Apalagi statusnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, update status lagi makan, ya kan? Habis bangun, ya, ngopi dulu, gitu ya. Statusnya tidak memuliakan Tuhan. Daud, saudaraku, bayangkan, kita akan melihat nanti bagaimana seorang Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana Daud pernah dikejar-kejar oleh Saul. Bagaimana Daud pernah mengalami yang namanya ketakutan pada masa itu. Tapi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran Daud, Alkitab saudara mengatakan Daud membangun hubungan yang intim dengan Allah. Orang yang membangun hubungan yang intim dengan Allah, saya percaya hidupnya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan bukan hanya itu saja, saya percaya doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu, pujian bagi Allah kita. Apalagi saudara ya yang berumah tangga, Pak Bu, kita tidak tahu ya rumah tangga kita hari-hari ini iblis mencari-cari ya masalah dalam rumah tangga kita. Iblis mencari-cari kelemahan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau istri rohani dibandingkan suami, istri ajak suaminya berdoa, ajak anak-anaknya berdoa. Saya sama istri, sama anak saya, saudaraku, ya, kami selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami suka berdoa bergantian. Kami suka membaca Alkitab bergantian. Karena oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, ketika ada pergumulan, ketika ada ketakutan, saudara kuat di dalam Tuhan. Amin. Makanya Daud mengatakan, Tuhan perisaiku, Tuhan adalah gunung batuku. Beri tepuk tangan dulu, pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 6 sampai dengan ke-7, saya akan bacakan buat saudara. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yang kedua yang dapat kita pelajari, bagaimana supaya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Jawabannya adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Bilang sama saya, katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dalam situasi kondisi maupun baik atau dalam keadaan tidak baik, Daud selalu berkata, aku bersyukur
Aku menyanyikan pujian kepada Tuhan, sehingga hatiku beria-ria. Saudaraku, kata bersyukur itu kata yang sangat luar biasa sekali. Kata bersyukur di sini berbicara tentang berterima kasih kepada Allah, memberikan suatu pernyataan di dalam mulut bahwa Tuhan kita baik. Dalam situasi kondisi tidak baik, dalam situasi kondisi baik sekalipun, saudara harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena Rasul Paulus mengatakan, bersyukur, saudaraku, ini adalah perintah Tuhan. Di sana dikatakan, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang bersyukur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Amin. Bersyukur Bapak Ibu. Saya melihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah orang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya, saudara. Dunia pasti menawarkan hal ketakutan. Ya, kalau saudara baca ya berita-berita 15 negara akan mengalami yang namanya krisis. Salah satunya Indonesia. Ya, belum BBM naik. Covid akan mau dinyatakan ya mau selesai bulan November ini, tapi selalu ada bencana, ya kan? Tidak ada kabar lagi yang buruk, Indonesia akan mengalami krisis. Belum lagi nanti penyakit sampar, belum lagi nanti gempa di mana-mana. Ya. Ada keributan di mana-mana, persepak bolaan kita lagi menangis, iya kan? Itu 2 hari yang lalu. Kakak saya kan dulu pengerja DTC. Saudaraku, dia pasang status, dia bilang begini, Tuhan lindungi kami. Karena kakak saya, saudaraku yang nomor 1 itu tinggal di Cipahutar. Karena sebelumnya ada gempa kan. Nah, 3 hari setelah gempa itu ada gempa lagi. Saya tanya sama kakak saya karena dia pasang status, Tuhan tolong kami. Saya bilang, kenapa kak? Di sini agak ada gempa lagi. Waduh. Saya bilang baru selesai gempa di Tarutung dan sekitarnya, udah ada gempa lagi. Ya kan? Menakutkan sekali, mengerikan sekali Bapak Ibu. Tapi saudaraku, dalam nama Yesus, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan gempa, maukah saudara bersyukur di hadapan Tuhan? Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di balik ucapan syukur kita, saya percaya ada kuasa yang besar. Amin. Ada kuasa yang besar. Tahukah saudaraku, ada 2 bukti ya di dalam Alkitab bahwa Daud ya orang yang bersyukur di hadapan Tuhan dalam setiap tulisan-tulisannya. Bahkan Daud pernah tertolak, saudaraku. Tapi saudaraku, itu tidak membuat semangatnya yang menjadi khawatir dalam kehidupannya. Dia tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, rumah tangga yang belum dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin saudara mengalami hal ketakutan, mungkin ya di PHK dari pekerjaannya. Mungkin saudara mengalami ya butuh bayar uang sekolah anak. Tapi dengar baik Bapak Ibu, di balik ucapan syukur kita ada kuasa yang besar. Amin. Bilang sama-sama saya, katakan, saya bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun keadaan saya. Amin. Bilang sama saya, katakan, aku berterima kasih kepada Tuhan. Salah satu kesuksesan Daud adalah karena dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dia bersyukur. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Pak Pendeta bisa aja kalau ngomong. Saudaraku, pendeta juga manusia loh. Jangan saudara pikir pendeta itu seperti Tuhan. Enggak. Pendeta juga punya pergumulan. Pendeta juga punya masalah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau belajar untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Daripada saudara ngomel terus setiap hari, doanya belum dijawab, penyakit belum kunjung sembuh, ngomel terus. Bukan malah sembuh kalau kita yang bersungut-sungut, enggak. Tapi ketika saudara bersyukur, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Iya Pak, Bu. Istri kalau udah mulai ngomel-ngomel, bilang sama istri bersyukur, bilang gitu. Siapa di sini istri yang suka ngomel-ngomel? Angkat tangannya. Puji Tuhan, nggak ada. Siapa di sini suami yang suka ngomel-ngomel? Angkat tangan.
Soalnya bilang Pak Pendeta kan salah satu bersyukur itu kan ngomel Pak Pendeta. Tapi ngomelnya itu yang nggak baik ya kan. Bersyukur itu berterima kasih. Ayo coba angkat tangan kanan saudara. Angkat tangan kanan saudara. Ayo angkat tangan kanan saudara. Sebelah kanan, tangan kanan ya. Taruh di dada saudara. Bilang begini, dalam nama Yesus, mulai hari ini, apapun situasi dan kondisiku, aku mau tetap bersyukur. Di balik ucapan syukur saya, ada kuasa yang besar. Di balik ucapan syukur saya, aku percaya Tuhan memberkati hidup saya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 8-9. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Yang ketiga yang dapat kita pelajari bagaimana supaya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Bilang sama saya, katakan bersandar kepada Tuhan. Daud mengatakan Tuhan adalah bentengku, Tuhan adalah kekuatanku dan tempat saya bersandar. Menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah itu bersandar? Bersandar, saya kata di sini, bersandar, bertumpu, bertopang. Jadi ketika kita berbicara tentang bersandar, bertopang kepada hal yang lebih kuat. Jadi setiap kita orang percaya, Bapak Ibu, bersandarlah kepada Allah, bukan bersandar kepada dunia ini. Berpeganglah kepada Allah, bukan kepada dunia ini. Bukan berpegang kepada koneksi saudara, bukan bersandar kepada harta, kekuatan, kehebatan kita. Daud bilang begini, aku bersandar kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, Daud itu raja loh. Daud itu orang hebat. Kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, Daud raja kedua bangsa Israel. Tapi Daud di tengah kehebatannya, dengan harta yang melimpah, dan Daud bilang Tuhan adalah kekuatanku. Dialah kubu pertahananku, benteng keselamatanku. Benarlah yang dikatakan oleh Raja Salomo. Amsal pasal 3-5. Yuk. Ayat terakhir, sama-sama kita baca 2-3 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, Salomo pun dia bersandar kepada Tuhan. Salomo raja ketiga bangsa Israel. Salomo bilang, aku percaya kepada Tuhan. Aku mau bersandar kepada Tuhan. Aku tidak mengandalkan pikiran kekuatanku. Salomo itu hikmatnya luar biasa loh. Ya kan? Hikmatnya luar biasa, pengertiannya luar biasa. Tetapi Salomo bilang begini, aku mau mengandalkan Tuhan. Aku mau bersandar kepada Tuhan. Saudaraku yang dalam nama Yesus, Bapak Ibu, semakin banyak engkau bersandar dan mengandalkan Tuhan, semakin kuatlah engkau di dalam Kristus. Amin. Beri tepuk tangan dulu, pujian bagi Allah kita. Alkitab kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya undang pemusik, sama-sama kita bangkit, beri saudara. Terima kasih Tuhan. Kami